isu apa namanya suka sama sesama jenis gitu. Kamu sebagai mama, sebagai orang tua, Nah ini yang selalu aku bilang sama Vera sama Atala, karena once kita jadi public figure ya Bi ya, kita kan udah lebih dulu ya. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih gosip, gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh ya. Maka aku selalu bilang sama Vera sama Atala, konsekuensi jadi public figure adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entertainer, apalagi di Indonesia, karena kita nggak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa tapi mungkin dipersepsikan apa itu udah sangat wajar. Jadi Feral harus kuat, apalagi Atala juga, dan nanti mungkin Fania, kita nggak tahu Fania mungkin nanti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih ya, mungkin Abi juga bisa sharing gimana, kenyang nggak? Ya pokoknya apapun kita ya itulah tadi nasihatnya memang cuma itu ya, nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat, karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa mengatur dan menyetop omongan orang ya gitu. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada gitu. Kembali lagi sama kita dan ya sudah jangan sampai mengganggu pikiran kita. Itu aja sih. Tapi Mbak Vena sendiri sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng sharing gitu sharing sama atau Vera. gimana coba? Ya, jadi sebenarnya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih, main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu, waduh beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Artinya Vera juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif. Tapi itulah konsekuensi, makanya saya bilang apalagi nanti kamu jadi politician, udah jadi artis kemudian change the profession jadi politician, wah itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi, dengan aku selalu bilang Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat, dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah. Ya dengan itu dia bisa melihat kenapa kita harus tegar supaya kalau kita down, ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja. Jadi orang tua yang protektif nggak sih sama Vero anak-anak sendiri? Nggak bisa sih, karena Vera udah 26 tahun Dia ya. tuh udah settle ya, udah settle, terus dia udah punya, ya boleh dibilang punya kehidupan ya, Ya, punya pemikiran ya memang sudah dia tahu lah batasannya, mana yang baik, mana yang buruk. Kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang mau saya bilang ya bagus lah. Tapi pernah nggak dia mencoba meyakinkan supaya gosip itu namanya orang tua ya, meyakinkan orang tua supaya Ya, jadi gini, kalau Vera itu dia nggak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Makanya saya selalu bilang Kak, jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu itu sedekah, karena itulah yang menolong kamu. Jadi kalau namanya sekarang lagi digosipin, kayaknya dulu juga ada gosip lain. Belum nanti masalah dia dibilang apalah playboy lah, itu kan macam-macam. Karena makin tinggi pohon pasti makin banyak anginnya. Jadi itu harus disiap. Dan Vera alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin boy squad, dia bikin sekarang kalau nggak salah punya manajemen artis ya. Jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan. Ya sama lah seperti Abi. Gimana Bi bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat, banyak salah, ya kan Bi? Itu udah contoh nih gitu. Jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua ketimbang kita misalkan apa ya ngasih apa nasihat, kayaknya sih mereka udah ngerti lah mesti apa ya. Betul.